Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Subilo Wiono sebagai dosen pengampu mata kuliah Keluarga Negara. Izinkan saya membuka presentasi ini dengan satu kalimat penting. Hukum adalah cerminan peradaban. Tema yang kita bahas hari ini adalah transformasi hukum perdata nasional melalui pembaruan hukum perikatan. Sebuah topik penting dalam membangun sistem hukum Indonesia yang modern dan berkeadilan. Hukum perdata, khususnya hukum perikatan, merupakan tulang punggung interaksi ekonomi dan sosial. Ia mengatur janji, kesepakatan, dan tanggung jawab, tiga hal yang menggerakkan roda perekonomian kita. Namun perlu kita sadari bahwa dasar hukum perikatan kita, yakni buku 3 KUH Perdata atau Burgerlijk Wetboek, adalah warisan kolonial yang sudah berusia hampir 2 abad. Sejak zaman Hindia Belanda, KUH Perdata hanya berlaku untuk golongan tertentu, sementara hukum adat berlaku bagi pribumi. Setelah Indonesia merdeka tahun 1945, KUH Perdata tetap diberlakukan sementara melalui aturan peralihan UUD 1945 agar kehidupan hukum tidak terhenti. Tetapi kini banyak ketentuannya sudah tidak relevan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan teknologi saat ini. Perkembangan abad ke-21 membawa bentuk-bentuk perikatan baru seperti e-commerce, perlindungan data pribadi, kontrak digital, hingga skema pembiayaan inovatif. Sayangnya KUH Perdata lama belum mampu mengakomodasi hal-hal tersebut. Akibatnya muncul dua tantangan besar. Yang pertama, ketidakpastian hukum yang membuat penyelesaian sengketa modern menjadi sulit dan menghambat investasi. Kedua, kesenjangan keadilan, di mana pihak lemah dalam kontrak digital atau kontrak baku tidak terlindungi secara memadai. Oleh karena itu, pembaruan hukum perikatan bukan lagi sekedar pilihan, melainkan keniscayaan konstitusional. Kita membutuhkan hukum yang adaptif, berkeadilan, dan mencerminkan nilai-nilai bangsa. Melalui konferensi ini, sinergi antara akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan menjadi kunci untuk melahirkan hukum nasional yang relevan dengan zaman. Beberapa isu penting yang perlu kita perhatikan dalam pembaruan hukum perdata adalah: pertama, integrasi prinsip-prinsip hukum internasional seperti UNIDROIT, Principle of International Commercial Contract. Yang kedua, akomodasi hukum perdata Islam agar asas-asas syariah seperti kejujuran, keadilan, dan larangan gharar atau riba dapat diakui sejauh tidak bertentangan dengan hukum nasional. Yang ketiga, harmonisasi hukum adat dan modern untuk menjaga jati diri bangsa dalam sistem hukum kita. Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menjadi contoh nyata bahwa pembaruan hukum besar bisa terwujud melalui kerja keras dan kolaborasi panjang. Hal ini memberi inspirasi bahwa rekodifikasi KUH Perdata juga bisa dilakukan dengan cara yang sama, seperti menyatukan berbagai aturan yang kini tercecer menjadi satu sistem hukum yang utuh dan modern. Tantangan terbesar kita adalah menemukan keseimbangan antara tradisi dan modernitas. Hukum nasional tidak boleh kehilangan akar budayanya, tetapi juga tidak boleh tertinggal oleh kemajuan global. Pembaruan hukum harus berlandasan nilai keadilan, kemanusiaan, dan berkelanjutan. Ya, terima kasih. Sebagai penutup, izinkan saya menegaskan kembali pembaruan hukum perdata adalah langkah penting menuju Indonesia yang berdaulat secara hukum dan berkeadilan sosial. Mari kita jadikan hukum sebagai alat untuk memajukan peradaban, bukan sekadar alat kekuasaan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.